Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Scorpio ya, di bulan Agustus September 2021. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Saya mulai ya. General reading untuk zodiak Scorpio di bulan Agustus September 2021. Six of Crest, Pack of Wands, The Emperor, Two of Pentagram, The Chariot, Three of Wands, Queen of Pentagram. Apapun yang dihadapkan kepada kamu ya, di antara bulan Agustus ataupun September, kamu harus bisa menghadapi hal-hal yang dihadapkan kepada kamu itu secara tenang, secara bijaksana. Ya, jadilah kamu ini seperti air, tenang seperti air. Apapun yang dihadapkan kepada kamu, kamu ini tidak boleh terburu-buru, kamu tidak boleh was-was, kebingungan ya. Kamu harus bisa tenang dalam menyikapi semua hal yang dihadapkan kepada kamu. Jadilah kamu itu tenang seperti air. Maka disitulah kamu ini akan menemukan jalan keluar. Ya, tetapi jika kamu ingin menyelesaikan sesuatu itu, tetapi pikiran kamu ini kacau, hati kamu kacau, justru itu kamu tidak akan mendapatkan jalan keluar atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, Scorpio. Jadi untuk kartu yang pertama, kamu diharapkan untuk selalu tenang, bisa menjadi tenang seperti air atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Dan untuk kartu yang kedua, hasil yang maksimal ya, ini harus disesuaikan dengan kecerdasan yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Dan saya merasakan energinya bahwa di antara Agustus ataupun September ini akan ada sebuah kabar yang akan datang kepada kamu. Ya, ini adalah sebuah kabar yang bermakna positif yang akan datang kepada kamu, Scorpio ya. Yang saya rasakan bisa jadi itu adalah suatu kabar atas kerja keras kamu selama ini. Nah, dan selanjutnya untuk kartu ketiga, keempat, dan kelima ini adalah suatu situasi yang dihadapkan kepada kamu. Ini kamu harus memilih. Kamu akan dihadapkan dalam situasi memilih. Dan pilihan itu, dua pilihan itu sama-sama penting dan saling bertolak belakang. Dan disitulah kamu akan dihadapkan dalam situasi ragu dalam memilih suatu keputusan, bingung dalam menentukan suatu pilihan. Nah, itulah ya. Ini yang saya rasakan. Karena kartu ketiga, keempat, dan kelima ini adalah sebuah kartu yang bermakna kamu akan dihadapkan dalam suatu situasi memilih, dan dua pilihan itu adalah suatu pilihan yang sama-sama penting dan saling bertolak belakang. Nah, disitulah kamu akan bingung dalam menentukan suatu pilihan. Dan sangat disarankan untuk kamu agar kamu ini selalu tenang. Hati dan pikiran kamu ini harus bisa selalu menjaga, mengontrol ya, agar hati dan pikiran kamu tenang.
Dan terlebih jika perlu kamu mendengarkan saran yang diberikan kepada kamu dari orang-orang di sekitar kamu seperti keluarga kamu, sahabat dekat kamu, ataupun pasangan kamu ya. Karena saran-saran itu gunanya agar kamu mempunyai pertimbangan dan agar kamu ini tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, karena dua pilihan ini adalah suatu pilihan yang sama-sama penting. Maka disitulah kamu harus bisa mengontrol hati dan pikiran kamu agar tetap tenang, agar kamu bisa memilih suatu pilihan yang memang benar-benar itu bermakna positif dan terbaik untuk kamu. Terlebih jangan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan ya, tanpa adanya pertimbangan, karena jangan sampai apa yang kamu pilih itu justru bisa menjatuhkanmu. Nah ya, dan untuk selanjutnya ya, Three of Wands dan Queen of Pentacle, di mana apapun keinginan kamu, apapun yang ingin kamu capai, apapun yang ingin kamu dapatkan, kamu harus mengimbanginya dengan cara yang tepat ya. Seperti halnya jika kamu menginginkan mimpi kamu ini tinggi, nah kamu harus mempersiapkan hal-hal yang memang kamu butuhkan untuk mencapai mimpi kamu. Bisa dibilang seperti itu, ataupun kamu mengukur kemampuan kamu, skill kamu ya, atas mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan, agar apa, agar hasil yang bisa kamu dapatkan itu bisa maksimal sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Jangan sampai kamu ingin mendapatkan sesuatu tetapi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, sedikit contoh sih seperti itu ya. Jadi agar hasilnya itu maksimal, kamu harus bisa menyesuaikan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Bisa dibilang seperti itu. Jika tidak sesuai, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Ya, kamu harus pintar-pintar dalam menyesuaikan keinginan, harapan, dan apa yang kamu lakukan agar hasil yang kamu inginkan ini bisa maksimal, bisa tercapai sesuai dengan harapan kamu, Scorpio. Dan selanjutnya ya, nah, justice di mana di setiap apapun yang kamu lakukan, kamu ini harus menggunakan kebijaksanaan. Seperti halnya jika kamu dihadapkan dalam hal-hal entah itu sulit, berat, kamu harus bisa bijak dalam menilai sesuatu, memandang sesuatu. Terlebih, kamu ini harus memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti halnya kamu memandang sesuatu dari sudut A. Nah, kamu harus juga bisa memandang sesuatu itu dari sudut pandang B agar kamu mempunyai pertimbangan, ataupun seperti halnya kamu memandang sesuatu dari sudut negatif. Nah, maka kamu juga perlu harus memandang sesuatu itu dari sudut positifnya juga agar mempunyai pertimbangan lah kita ya, agar kita tidak salah dalam menilai sesuatu, agar kita tidak salah dalam memilih sesuatu. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, Four of Cups di mana dari beberapa Scorpio mungkin hati pikiran ini sedang kacau ya, yang saya rasakan karena ada kartu Four of Cups di mana hati pikiran ini kacau tentang hal-hal yang sedang dihadapkan, sehingga terkadang membuat hati pikiran ini lelah atas apa yang sedang dihadapkan. Maka sangat penting seperti halnya yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa kamu harus bisa menenangkan hati dan pikiran kamu agar kamu bisa menemukan jalan keluar atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Six of Pentacle. Nah, di mana keberuntungan itu ada di dalam merasa peduli kamu dengan sesama. Ya, selagi kamu peduli dengan orang lain, selagi kamu mau membantu orang lain, maka disitulah akan banyak keberuntungan yang akan datang kepada kamu, maka akan banyak kesempatan-kesempatan ataupun tawaran yang akan datang kepada kamu. Jadi apa ya, tidak ada salahnya jika kamu menolong orang lain, membantu orang lain, ataupun peduli dengan orang lain, karena akan banyak keberuntungan, akan banyak kesempatan, akan banyak hal-hal positif yang akan kamu dapatkan, Scorpio. Dan selanjutnya The Hermit ya, dimana apapun yang sedang dihadapkan kepada kamu pasti ada jalan keluarnya.
Ya, selagi kamu tidak putus asa, tetap semangat, mau mendengarkan nasihat ataupun saran yang diberikan agar mempunyai pertimbangan, dan terlebih kamu ini harus bisa belajar atas hal-hal yang sudah kamu lalui, atas apa yang sudah kamu jalani. Maka disitulah kamu akan menemukan jalan keluar atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Selanjutnya, the world, di mana hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, entah itu sulit, entah itu berat. Jikalau kamu mampu untuk selalu bersemangat, mampu mengontrol hati dan pikiran kamu, maka disitulah kerja keras kamu akan terbayarkan, karena ada kartu The Wall. The Wall di mana adalah sebuah kartu kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan ya, ataupun pencapaian atas kerja keras kita selama ini, atas hal-hal yang sudah kita mimpikan sebelumnya. Disinilah jika kamu tetap semangat, selalu tersenyum atas hal-hal yang sudah kamu dapatkan, kamu mampu untuk bersyukur, maka nikmat kamu pun akan ditambahkan. The Fall adalah sebuah kartu kebahagiaan, adalah sebuah kartu kesuksesan, kesejahteraan, keberhasilan atas kerja keras. Tree of Crest, di mana mungkin dari beberapa Scorpio ya, ini tidak semua, kamu akan mengalami suatu hal yang kurang baik ya di dalam hubungan asmara, bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi dari beberapa Scorpio, ini dari beberapa Scorpio ya, entah ada suatu hal yang terjadi di dalam hubungan kamu yang sedang kamu jalani Scorpio. Ini akan ada suatu hal yang akan membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu ini retak ya, ataupun bisa jadi adanya orang ketiga, pihak ketiga yang hadir di dalam hubungan kamu ya, karena di sini saya merasakan bahwa akan ada suatu hal yang tidak baik di dalam hubungan asmara, tentang hadirnya orang ketiga, kesalahpahaman, miskomunikasi. Nah, bisa dibilang seperti itu. Dan hal-hal itulah yang akan membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu sedikit renggang. Maka kamu ini harus bisa menyikapinya secara tenang ya Scorpio. Jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, dan jangan terburu-buru menilai sesuatu atas apa yang kamu lihat, atas apa yang kamu dengar. Kamu harus mencari kebenarannya terlebih dahulu, dan kamu harus mempunyai pertimbangan atas hal-hal yang akan kamu lakukan, agar apa yang kamu pilih, agar apa yang kamu lakukan itu tidak justru membuat kamu menyesal di kemudian hari. Maka sangat penting untuk kamu, maka kamu ini bisa tenang dalam menyikapi hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu. Maka disitulah The Wall adalah sebuah kartu kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan yang akan kamu dapatkan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Anggap aja ini sebagai motivasi untuk kamu. Ambil segi positif, buang segi negatifnya, ataupun justru jangan didengar atas apa yang saya bacakan tentang hal negatifnya. Dan selalu bijaklah dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.